Kadang-kadang kan kita agak ada juga rumitnya. Kenapa dihancurkan bangunan lama? Itu kan wakaf orang. Ya kalau wakaf orang sudah tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa manfaat lagi, atau manfaatnya sudah tidak semaksimal yang seharusnya bisa, sebaiknya ya diganti. Karena kalau kita kaji seandainya wakaf itu tak boleh berhenti, semua wakaf orang harus dipertahankan, maka wakaf sejak zaman dahulu sampai sekarang mesti ada. Tapi kan nggak bisa, alam nggak bisa begitu. Hukum alam itu dia selalu berubah apapun yang ada di alam ini. Sepakat enggak? Rumah, masjid, madrasah, bangunan apapun pasti ada expire-nya. Pasti ada masanya. Sekuat-kuat bangunan ada masa maksimal bisa dipakai. Setelah itu nggak bisa lagi dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita lanjutkan kajian kita kitab Matan Al-Ghayah Takrib, pembahasan tentang wakaf yang di pekan lalu sudah kita bahas, di antaranya tentang pengertian wakaf, dalil syariat wakaf, kemudian tentang hikmah hukum wakaf, kemudian tentang sebagian rukun terlaksananya wakaf, dan sudah kita bahas di antaranya adalah rukun wakaf itu ada wakif, pewakaf, lalu ada mauquf, benda yang diwakafkan, ada mauquf alaih, menerima manfaat dari wakaf, kemudian sigat dari pelaksanaan wakaf. Di buku kita halaman berapa Pak? Halaman 95 tentang wakaf. Jadi sekali lagi pembahasan kita tentang wakaf. Pada prinsipnya wakaf ini bagaimana harta kita, kepemilikannya tidak lagi menjadi kepemilikan berpindah dari satu orang pada orang lain, tapi sudah berhenti menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga begitu harta diwakafkan, harta tidak lagi bisa diperjualbelikan, harta tak bisa lagi dihibahkan, harta tak bisa diwariskan, tapi dia sudah berhenti kepemilikan siapapun pada harta yang menjadi kemudian milik Allah saja. Nah, di buku kita dijelaskan bahwa wakaf ini boleh dilaksanakan, disyariatkan oleh syariat jika memenuhi 3 syarat. Ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi, benda yang bermanfaat tapi bentuk bendanya, eksistensi bendanya itu bertahan lama. Artinya manfaatnya tidak manfaat sekali, tapi manfaat yang bisa panjang, yang bisa berulang-ulang, yang lama. Yang kedua, ayyakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Diberikan wakaf ini kepada keturunan, kepada anak yang ada, bukan kepada generasi-generasi yang belum ada. Saya wakaf kepada janin itu enggak boleh. Janin itu kalau hidup alhamdulillah, kalau tidak berarti untuk tujuan yang tidak jelas ke siapa, tujuan yang tidak pasti siapa penerima wakaf. Kemudian yang ketiga, alla yakuna fi mahzurin. Wakaf ini bukan untuk hal yang bertujuan bermaksiat atau orang bisa menggunakan untuk maksiat, tapi bagaimana benda wakaf, manfaat wakaf untuk taat kepada Allah sehingga bisa mendekatkan diri pada Allah.
wa huwa ala ma syarat al-waqif min taqdim atau ta'khir atau taswiyah atau tafdil. Wakaf ini merupakan harta yang peruntukannya mengikut kepada keinginan atau syarat yang diajukan oleh para pewakaf. Jadi kehendak wakif atau ketentuan wakif dalam bahasa agamanya, kaidah para ulama itu syaratul wakif karena syar'i. Syarat yang diajukan oleh seorang pewakaf itu kekuatannya sama seperti nas syariat. Artinya dia tak boleh dirubah-rubah dan pemahamannya mengikut dengan tata cara pemahaman nas syariat. Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, sama. Bagaimana cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis, begitu juga cara memahami syarat-syarat yang diajukan oleh orang yang berwakaf. Maka harus komitmen dengan syarat yang diajukan oleh para pewakaf. Makanya ketika orang berwakaf, tugas kita memberi edukasi kepada dia. Bapak mau berwakaf? Iya. Tujuannya untuk apa? Bapak mau apa? Saya ingin begini begitu. Sampaikan. Kalau bapak tujuannya untuk agar orang sekedar berlibur, sekedar bermain, boleh. Tapi lebih manfaat kalau bisa produktif tujuan untuk ini itu. Kita edukasi. Kita jelaskan sedetail-detailnya. Mana yang dia oke, mana yang dia mau. Kita rumuskan, lalu sodorkan pada dia, oke dia. Untuk itulah tujuan wakaf. Untuk itulah kriteria wakaf. Karena di kita kadang-kadang orang berwakaf itu, dia nggak paham yang wakaf itu apa, yang sedekah itu apa, yang hibah apa. Sehingga ada kejadian, orang berwakaf. Maksud dia wakaf, Pak. Tapi dia membahasakan ke orang hibah. Menurut dia wakaf dengan hibah ini mungkin sama. Maka oleh orang yang menerima hibah tadi, dikelolalah tanah tadi. Dibuatkan madrasah, lalu dibuatkan rumah pribadi dia. Kemudian hari, orang yang tadi berniat wakaf, yang punya tanah, dia heran, kok rumah pribadi orang itu tegak di atas tanah yang saya wakafkan? Dia yang bertanya. Lalu dikomplainlah kepada yang menerima. Kata menerima, ini kan Bapak hibah ke saya. Kalau hibah berarti ketika Bapak sudah serahkan, saya berhak mengelola dan menjadi milik saya. Oh, saya nggak maksud begitu dulu. Maksud saya ini dikelola untuk sebagai wakaf. Sehingga tidak menjadi milik pribadi. Tapi gunanya milik umum. Untuk pesantren, untuk madrasah, masjid, dan lain-lain. Sehingga tidak menjadi milik pribadi Ustadz. Itu ada kejadian, Pak. Maka edukasi. Bagi orang yang menerima wakaf, edukasi masyarakat. Jelaskan, Bapak Ibu, ini benda ini kalau sudah diwakafkan, ini Bapak Ibu lepas pemilikan dan kami sebagai penerima juga tidak pemilik. Kami nazir wakaf. Kami pengelola, bukan pemilik. Jadi Bapak Ibu jangan pahami ketika memberi wakaf, Bapak Ibu sedang memberikan aset ke orang. Tidak. Kami juga tidak sedang mendapat aset. Maka siapapun penerima wakaf jangan bahagia. Bapak Ibu sedang mendapat kekayaan, sedang mendapat suatu tambahan aset. Tidak. Kita kalau dikasih aset oleh orang, dikasih benda wakaf, sebenarnya kita sedang ditambahkan amanah oleh orang. Bukan sedang dikasih keuntungan. Secara duniawinya sedang ditambah amanah. Kalau berhasil kita manfaatkan, bisa kita menggunakan harta benda wakaf ini untuk manfaat umat, orang yang berwakaf mendapat pahala, kita pula dapat pahala dari pemanfaatan aset wakaf tadi. Nazir wakaf dapatnya pahala itu, Pak. Kalau seandainya produktif, dia nanti bisa dapat bagian daripada surplus wakaf yang diatur oleh BWI maksimal 10% dari surplus. Contoh, benda wakaf itu kalau kita produktifkan, Pak, setahun, sebulan tuh untungnya 100 juta. 10% itu juta berapa? 10 juta. Ini maksimal 10% dari surplus yang boleh menjadi gaji bagi nazir wakaf. Kalau dia tidak produktif,
maka tidak ada gaji nazir wakaf. Makanya wakaf itu kalau dia produktif baru ada gaji. Sehingga kami di Yayasan Wakaf Umat bangun pesantren, bangun masjid, bangun madrasah, itu kita nggak ngambil apapun, Pak. Kita pakai semuanya. Kalau kita ngambil atas dasar apa? Itu wakaf orang untuk membangun. Dan kalau kita ambil, kita tidak berhak di situ. Terkecuali tukang-tukang yang bekerja. Kecuali semua keperluan transportasi, kemudian apa saja yang terkait untuk bisa membangun pesantren, membangun madrasah, membangun masjid, semuanya digaji dari wakaf, itu boleh. Dari dana wakaf yang masuk, karena untuk perwujudan benda wakaf yang dimaksudkan oleh semua orang yang kita ajak berwakaf. Tapi kita sebagai pengelola wakaf itu nggak bisa ngambil gaji di sini, Pak. Kenapa? Ini tidak produktif. Yang boleh diambil itu surplus. Surplus itu artinya setelah kita kelola muncul keuntungan. Keuntungan itu yang diambil maksimal 10% menurut BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ini bisa dicek. Makanya kalau misalnya kami ada dana wakaf, kami kelolakan. Contoh, investasi madu, investasi jeruk nipis, investasi yang lain-lain. Lalu setiap bulan punya untung. Anggap kami dapat 40% dari keuntungan investasi. Katakan investasi kami bernilai 200 juta. Setiap bulan dia punya untung, katakan 12 juta. Maka 40% dari ini masuk kepada Yayasan Tawakaf Umat. Kenapa? 60% untuk pengelola, 40% untuk Yayasan Tawakaf Umat. 40 juta berarti 40%? Berapa, Pak? 4 juta. Katakan 4 juta. 4 juta ini masuk ke yayasan baru. Ini baru surplus. Kalau kami ingin ngambil untung, ingin ngambil untuk gaji, berarti 10% dari 4 juta, 400 ribu. Kalau kami ingin ambil gaji dari pengelolaan wakaf tadi. 10% dari surplus, bukan 10% dari nilai wakaf. Saya ulang, 10% dari surplus. Maka orang yang mengelola wakaf, dia bukan sedang menerima keuntungan besar. Dia tidak sedang menjadi orang kaya. Dia sedang mengelola aset yang menjadi amanah di pundak dia untuk maslahat umat. Sesuai tujuan pewakaf ini untuk apa gunanya? Ingin bangun pesantren, ingin bangun masjid, ingin bangun madrasah, ingin kuburan. Termanfaatkan untuk orang tadi, itulah tujuan wakaf tadi. Paham Bapak Ibu? Jadi wakaf itu tidak sedang memberikan aset ke orang, tidak sedang memberikan kekayaan ke orang, tapi sedang menambahkan amanah kepada penerima wakaf. Makanya kalau orang yang tak ngerti wakaf atau rasanya tidak mungkin mengelola wakaf, tidak usah terima wakaf. Kenapa? Takutnya tidak bisa menerima amanah dan menunaikan sesuai dengan amanah yang harus ditanggung di pundak. Susah nanti. Kalau mampu, sebaiknya dikerjakan. Kenapa? Dengan kita kelola, manfaatnya muncul untuk umat. Kalau kita tidak kelola, dia mungkin cuma lahan mati. Dia mungkin menjadi keuntungan pribadi, keuntungan yang tidak luas. Gitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya tekankan, Bapak Ibu kalau berwakaf tidak sedang memberi aset ke orang, tapi sedang menambahkan amanah ke pundak wa nazir wakaf, penerima pengelolaan wakaf. Itu yang perlu dicatat. Kemudian saya lanjut, rukun wakaf ini ada 4. 1, wakif. Pewakaf, orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf ini di antara syaratnya adalah dia mukallaf, Pak. Mukallaf. Kemudian dia memberikan dengan ikhtiar atau sukarela, tidak karena paksaan. Yang ketiga, pemilik aset.
Dia bukan memberikan punya orang, punya dia yang diberikan. Hak dia yang dia lepaskan. Atas nama dia surat itu diberikan ke orang. Bukan yang punya orang. Bukan sengketa. Bukan pengakuan yang belum legal. Tapi mukallaf. Ikhtiar. Ikhtiar itu sukarela. Orang yang berikan dengan sukarela, bukan dipaksa. Bukan ditindas. Bukan ditekan. Kemudian yang keempat, ahli tabarruk. Ahli tabarruk ini adalah orang yang sudah dewasa, yang sudah orang cakap dalam berbuat hukum, sehingga dia ini bukan orang yang dibatasi tindak tanduk hukumnya oleh syariat. Di antara contoh orang-orang yang dianggap pilot atau orang-orang yang dianggap oleh syariat dia tidak bisa menggunakan uang sendiri sebab dia dianggap bodoh. Ini diantaranya syarat wakif. Yang kedua, syarat rukunnya adalah mauquf. Ini tambahan. Ini tidak mesti orang yang berwakaf itu Islam, tidak mesti sehat. Boleh orang sakit, Pak. Orang non-muslim boleh wakaf. Hanya saja kalau dia berwakaf tidak menjadi pahala bagi dia. Sebab wakaf ini qurbah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Dia menjadi kebaikan bagi dia saja. Sama dengan kalau kita kurban, kadang-kadang ada non-muslim itu pengen juga ikut kurban dengan kita. Itu menjadi kebaikan untuk dia, tapi tidak menjadi pahala. Sebab tiket dapat pahala dia tak punya, yaitu muslim. Kemudian tidak mesti yang berwakaf itu dia muslim dan tidak mesti sehat. Bisa saja orang sakit. Kenapa dibahas orang sakit ini? Karena ada pembahasan dalam wasiat, orang yang sakit tak boleh memberikan hartanya lebih dari sepertiga. Kenapa? Jangan-jangan dia mati setelah sakit itu, sehingga ahli waris dia, keluarga dia tak dapat warisan. Karena dia kasih ke orang. Begitu dia kasih ke orang berarti hartanya habis, ahli waris tak punya harta apa-apa. Kemudian yang selanjutnya adalah harta benda wakaf. Aset atau benda wakaf. Satu, kriterianya tertentu atau jelas. Objeknya mana? Yang diberikan apa? Meja, kursi, HP, kitab, karpet, jam tangan, baju, buku, jelas. Bukan sesuatu yang orang menduga-duga. Yang mana satu ya? Pokoknya yang itu ambil aja semua, yang itu apa gitu. Agar jelas, sehingga orang tidak salah dalam menentukan yang mana dia benda wakaf, mana yang tidak. Sudah itu, selanjutnya dia mesti mal, mesti benda yang bernilai ekonomis, harta. Sehingga tidak boleh berwakaf terhadap sesuatu yang sifatnya tidak dianggap orang harta. Apa wakafnya? Seujung kuku kayu jati. Kecuali yang kecil itu tapi mahal. Contoh apa? Seujung kuku emas murni. Meskipun seujung kuku itu bernilai mahal. Tapi kalau benda-benda yang tidak bernilai ekonomis, itu tak boleh. Yang dianggap orang tak berharga. Saya wakafkan rumahan itu apa gunanya? Sekedar dicium orang saja. Aromanya bagus atau tidaknya. Karena kayunya kayu bagus. Itu enggak boleh wakaf itu. Tapi wakaf rumah untuk ditinggali. Dan nilai ekonomis dia. Kemudian yang kedua, kepemilikan yang bisa berpindah. Yang bisa berpindah kepada nazir wakaf. Yang berpindah kepemilikan. Kalau dia nggak bisa pindah kepemilikan, otomatis kepemilikan kita belum jelas di situ. Kayak kita baru mau beli mobil, jangan-jangan mobil tak jadi sampai di tangan, jangan-jangan terjadi penipuan. Uang memang sudah dikasihkan, tapi mobil itu tak pernah datang. Kenapa? Kita tertipu. Maka
mesti kita memberikan benda-benda yang bisa jelas untuk bisa kita wakafkan ke orang, bisa untuk diberikan, bisa diserah terimakan, suratnya bisa diserahkan. Ada orang berwakaf tapi suratnya ditahan oleh bank. Kenapa? Hutangnya belum selesai, suratnya jadi borok, kan nggak bisa jadi pemilik, pindah milik kecuali sudah selesai, cuma belum diambil. Sudah selesai hutang dia, cuma belum diambil surat. Kan mungkin Pak ya, surat belum diambil dia, tapi dia sudah selesai, nggak ada lagi komitmen, nggak ada lagi kewajiban, cuma belum diambil saja. Ya mungkin malas, lupa, setiap datang ke bank nggak ingat, segala macam lah. Maka bisa dipindah tangankan kepemilikan baru, boleh diwakafkan. Sudah tuh, yang diwakafkan itu punya manfaat, ada faedahnya. Kalau manfaat itu apa dikasih ke orang? Kita aja tidak bisa manfaatkan, apalagi orang. Bagi kita aja nggak guna, apalagi orang. Kecuali bagi kita nggak berguna, tapi bagi orang nampak sisi manfaatnya. Itu wakafkan, nggak apa-apa. Agar ketika kita berikan ke orang, dimanfaatkan orang, banyak yang mendapat manfaat dari benda yang diwakafkan, ngalir pahalanya untuk kita, manfaat bagi kegunaan peradaban. Jadi jelas manfaatnya. Maka jangan berikan tanah, berikan rumah, berikan pakaian, berikan tempat yang tak bisa digunakan orang. Kan boleh jadi ada lahan Pak, lahan itu bagaimanapun cara orang menggunakan, paling dia menggunakan dana sangat banyak baru dia akan bisa kelola gitu. Contoh lahan itu rawa yang tak bisa dikelola Pak. Atau berbagai bentuk benda yang bila dikelola dia butuh habisnya uang banyak baru bisa dikelola. Atau tak bisa terkelola sama sekali karena keadaan di tempat itu. Atau di tempat itu wilayah yang tak boleh dijadikan sebagai tempat peternakan karena pemukiman masyarakat. Kita wakafkan tujuannya untuk ternak, mungkin ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam. Yang bagi masyarakat kalau sempat ada kotoran itu bau, merusak lingkungan mereka. Diwakafkan untuk tujuan itu, sementara tak bisa dipakai masyarakat sekitar itu. Atau diwakafkan untuk tujuan TPA, sementara di lingkungan masyarakat padat tidak bisa dapat manfaatnya. Nah, itu. Jadi jangan sampai pula wakaf itu menjadi sebab konflik horizontal antara masyarakat. Tapi wakaf itu justru menjadi solusi, kontribusi yang bersolusi untuk umat. Begitu. Lanjutnya, daumul intifa'. Daumul intifa' itu adalah jangka manfaatnya jangka panjang. Tidak mesti abadi. Karena tak ada barang yang abadi. Jangka panjang, contoh baju ini nggak sekedar pakai sekali, dah tu nggak bisa pakai lagi. Tapi baju ini kita selesai 2019 sampai sekarang dah 3 tahun. Ya, lebih pas 3 tahun sampai sekarang. 2019 dikasih oleh istri Duta Besar Indonesia di Brunei waktu itu. Ini hadiah Pak. Sambil cerita. Syukur nikmat dikasih orang. Makanya bajunya khas Melayu, karena Melayu Brunei. Di kita kan jarang yang khas begini. Jadi bermanfaat panjang. Makanya sering wakaf itu tanah di kita. Meskipun tidak hanya tanah, bisa benda yang lain, cuma kriterianya manfaat lama, tidak manfaat singkat. Juga diperhatikan tidak harus abadi, karena tak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya dongeng. Satu lagi yang abadi itu hanya Allah. Selain Allah, kalau ada yang abadi, dongeng cuma. Yang ada dalam film-film. Jadi maksud dari daumul intifa' itu adalah manfaat dari wakaf itu jangka panjang. Ya contohlah masjid nih. Dah berapa tahun nih Pak Imam? Masjid ini Pak Imam? Pak Imam, masjid ini sudah berapa tahun sampai sekarang? Sudah berapa tahun masjid ini sampai sekarang? 20-an tahun lah ya. Itu contohnya begini, manfaatnya panjang 20-an tahun. Karpet ini kira-kira berapa tahun kita pakai Pak? 4 tahun, kan panjang manfaatnya. Selama 4 tahun, maka orang berwakaf ngalir pahala kepada dia. Tapi juga perlu dicermati dengan baik, ketika benda wakaf sudah harus diganti, tidak juga kita ganti. Kadang-kadang kan kita agak ada juga rumitnya. Kenapa dihancurkan bangunan lama? Itu kan wakaf orang. Ya kalau wakaf orang sudah tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa manfaat lagi, atau manfaatnya sudah tidak semaksimal yang seharusnya bisa, sebaiknya ya diganti.
Karena kalau kita kaji seandainya wakaf itu tak boleh berhenti, semua wakaf orang harus dipertahankan, maka wakaf sejak zaman dahulu sampai sekarang mesti ada. Tapi kan nggak bisa, alam nggak bisa begitu. Hukum alam itu dia selalu berubah apapun yang ada di alam ini. Sepakat nggak? Rumah, masjid, madrasah, bangunan apapun pasti ada expire-nya, pasti ada masanya. Sekuat-kuat bangunan ada masa maksimal bisa dipakai. Setelah itu nggak bisa lagi dipakai. Maka kalau ada masjid yang sudah tak layak lagi, patut direnovasi, nggak apa-apa yang lama diruntuhkan, dengan syarat memang diperlukan untuk maslahat, untuk diganti, istibdal wakaf. Kita kan kadang ada gitu Pak Imam, nggak mau diganti yang lama kan, nggak mau diruntuhkan yang lama. Nanti gimana pahala orang berwakaf yang dulu? Ya sudah, dengan selesainya dipakai, diganti yang baru, sampai disitulah pahala orang berwakaf tuh. Udah berapa lama dipakai orang? Ngalir pahala kepada orang berwakaf. Jadi hukum alam itu tidak bisa kita tolak Bapak Ibu. Pasti berganti, pasti bertukar, pasti berubah. Maka mesti ada pewakaf-pewakaf generasi berikutnya. Kalaulah wakaf itu selamanya tak ada yang berubah, tak ada yang berganti, maka pewakaf itu cukup generasi pertama dulu saja. Nggak perlu orang sekarang berwakaf lagi. Tapi kan kenyataannya yang berwakaf itu disuruh orang lintas generasi, setiap masa orang berwakaf. Kenapa? Karena wakaf itu sifatnya tidak abadi. Ya sudah hukum alam gitu. Paham ya? Kan kadang-kadang bersih tegang gitu tuh Pak, bangun masjid baru dengan masjid lama. Gara-gara masjid lama katanya, ini orang tua kami wakaf dulu nih, pahalanya gimana? Ya Pak ya, sering bertemu gitu kan? Bila wakaf sudah tak manfaat lagi atau sudah tak optimal lagi manfaatnya, kita bangun yang baru, itu manfaatnya lama sudah habis pahala sampai di situ. Tapi setidaknya mereka boleh jadi termasuk di antara orang man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia boleh jadi sebab orang berbuat kebaikan. Sehingga begitu dia berbuat kebaikan, orang dulu yang berwakaf dan berbuat kebaikan, sebab dia orang berikutnya juga berwakaf untuk bangun masjid gara-gara dia. Sehingga dia dapat pahala dengan dia berbuat baik ketika berwakaf itu. Orang lain dapat mengirimkan pahala untuk dia karena ikut berwakaf sebab mencontoh dia. Karena di sini ada masjid lah dulu, mau orang berwakaf lagi untuk bangun masjid gitu. Paham ya? Sehingga tak boleh terlalu sempit juga dalam memahami bahwa wakaf itu tidak boleh dirusak-rusak oleh yang diganti. Dirusak memang tak boleh, tapi jika tujuannya untuk diganti, maka lebih baik. Lanjut. Manfaat yang dimaksud itu adalah manfaat yang diperbolehkan oleh syariat. Bukan sekadar manfaat saja, tapi manfaat yang diperbolehkan syariat. Artinya manfaat yang dikehendaki oleh syariat. Contoh untuk solat, untuk pendidikan, untuk penguburan. Contoh untuk perekonomian. Anggap Pak, kita punya tanah agak lapang sekitar masjid ini. Kita buatkan lapak-lapak. Tapi dia aset wakaf. Nanti masyarakat yang ekonomi susah di sekitar kita, suruh dia sewa atau suruh dia pakai, tapi jualnya bagi hasil. Untung dia sebulan 100.000, 10 juta misalnya sebulan, atau 3 juta sebulan. 10% untuk masjid, 90% untuk dia. Masjid dapat keuntungan, masyarakat tertolong, dan manfaat wakaf terus mengalir. Itu pemikiran-pemikiran itu baik juga dibuat ke depan Pak. Kalau ada yang sekitar sini punya tanah, ya anggaplah mana tahu sekitar kita ini nanti ada yang dia menganggap tak punya lagi keturunan. Daripada tanah saya ini jadi sengketa atau pemilikan tak jelas, saya wakafkan kepada masjid, tolong dikelola oleh masjid jadi center bisnis kah, atau untuk sekolah atau yang lain-lain yang dia bisa menghasilkan, sehingga untuk pengelolaannya bisa dari biaya sewa dia atau pemakaian produktifnya, kemudian lebih dari itu bisa untuk masjid atau maslahat masyarakat di sekitar masjid. Itu bagus diinisiasi Pak. Terutama masjid-masjid yang punya lahan masih luas dan potensi untuk dagang itu masih ada itu. Ya kalau di An-Nur kan masjid pemerintah.
Maka kita tengok ada sebagian masjid itu di depan-depan itu dibuatkan outlet kecil-kecil cukup. Orang dagang itu kadang-kadang cukup 3x2, 3 meter, panjangnya 2 meter. Itu orang dagang-dagang kayak kopiah, dagang-dagang tasbih, dagang-dagang parfum kan cukup dengan outlet seperti itu. Sehingga dibuatkan berapa outlet, dia sewa. Atau setiap dia punya omset, atau sebulan itu 10% dari keuntungan dia bagi. Atau 20% dari keuntungan dia bagi. Sebulan dia dapat untung 3 juta, 20% masuk ke masjid, kan lumayan. Dan itu jika setiap bulan, anggaplah setiap bulan masuk 500.000 dari satu outlet. Kalau punya 10, 5 juta. Setahun, 60 juta. Itu mewah kegiatan masjid itu. Itu boleh jadi berapa tahun ke depan pengurus masjid bisa digaji, Pak. Dari surplus wakaf tadi. Dan itu bisa untuk menjadi gaji orang-orang yang bekerja untuk maslahat umat. Nah, gitu Pak. Termasuk kita kajian beli buku itu gampang Pak. Kenapa? Ada uangnya. Dari mana? Uang pengelolaan wakaf tadi. Beli buku, beli berbagai kebutuhan yang lain itu gampang. Kenapa? Karena jelas penggunaannya. Maka ide wakafnya Bapak Ibu, jika kita kreatif, banyak bisa kita buat dengan wakaf ini. Jadi Bapak Ibu perlu diingat bahwa wakaf ini perlu manfaat yang jangka panjang, dan manfaat itu manfaat yang dikehendaki oleh syariat, bukan sekadar manfaat yang dipandang oleh kita menjadi manfaat saja. Baik, timbul pertanyaan, boleh nggak kalau kita berwakaf uang? Artinya berwakaf uang itu berwakaf melalui uang. Itu di dalam sebagian pendapat para ulama boleh berwakaf dengan bentuk uang, tapi uang itu untuk menjadi benda wakaf. Contoh beli tanah untuk bangun masjid, beli tanah untuk bangun pesantren, beli tanah untuk beli ambulans, beli tanah untuk bangun untuk tanah pekuburan. Jadi wakaf itu adalah hasil gotong royong masyarakat dengan uang. Atau bentuk wakaf yang lebih modern lagi itu wakaf uang. Uang itu betul yang dikelola. Surplusnya baru hasil peningkatan nilai dari uang yang dikelola tadi baru jadi surplus. Yang itu yang digalakkan sekarang di bank itu, yang di BI, yang kemarin Pak Wapres mengumumkan atau negara mengajak berwakaf uang itu. Ya itu Pak, uang itu bisa diinvestasikan, uang itu disahamkan, dimainkan di reksadana. Lalu uang tadi dia punya nilai tambah, surplus. Surplus itu yang menjadi nanti manfaat yang dibagikan. Tapi uangnya tetap jadi wakaf yang tidak berkurang. Jadi itu kira-kira ketentuan benda-benda wakaf. Silahkan diskusi kalau bertanya. Sebelum kita masuk rukun yang ketiga tentang mauquf alaih. Silakan ada pertanyaan? Silakan. Kalau bisa sih kata Nabi, ada yang pernah nanya, kapan waktu memberi itu yang baik Nabi? Waktu sehat dan waktu sedang pelit-pelitnya. Kapan sedang pelit-pelitnya? Anak muda sedang pengen sukses. Anak muda sedang pengen survive. Dia pengen membangun ekonomi, pengen jadi orang yang sukses. Kan saat itu pengen sekali kalau asal ada uang terkumpul. Takut betul uang itu lepas. Takut betul peluang itu lepas. Saat kita sedang pengen survive, sedang sehat, sedang punya, kita memberi Pak. Itu yang terbaik waktunya. Bukan sudah lah mati lah, cik-cik engok lah gitu. Entah hidup esok tindak gitu. Baru berwakaf. Makanya kadang-kadang ada candaan-candaan kita, waktu muda lu tidak pernah terfikir apa yang bisa kita buat untuk umat lagi gitu. Tapi sudah meninggal, ayo Ustaz, apa yang bisa kita buat untuk umat? Apa kata Ustaznya? Kami hanya lah engok apa cik-cik itu lupa. Kadang-kadang begitu Pak. Di kita, begitu dia punya kesempatan, begitu dia mampu, begitu dia bisa, dia tak berbuat. Begitu sudah putus asa di depan mata, baru berbuat. Nabi justru suruh itu, saat kita sedang produktif, pengen survive, pengen jadi orang, pengen mengumpulkan uang, kesempatan punya uang banyak, saat itu kita beri. Kenapa? Perlawanannya berat Pak. Semakin berat kita untuk melawan, semakin besar pahalanya.
Makanya dalam kaidah dalam agama itu al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala yang kita dapatkan dalam beribadah sepadan, setara dengan tingkat perjuangan kita melaksanakan ibadah itu. Gitu. Makanya Nabi suka orang sedekah itu saat dia lagi pengen suksesnya, lagi muncul pelitnya, dia lawan itu, Pak. Kira-kira lah, Pak, dari kenyataan sekarang ini, anak muda yang sedang ingin survive dengan orang tua yang sudah lama hidup, mana yang lebih pelit mengeluarkan uang, Pak? Anak muda atau orang tua tadi? Lihat pengalaman lah gitu, Pak. Tidak perlu sangka ke orang, lihat pengalaman lah. Yang muda agak berat kan? Itu memang kenyataan. Makanya Nabi bilang, waktu kita sedang pelit-pelitnya, kita lawan. Dan itu memang berat. Tak bisa dipungkiri itu. Sama dengan anak muda sedang jatuh cinta, sedang kasmaran, nasihat itu tak bisa, Pak. Nah, sedang seperti itu kita lawan, besar pahalanya. Baik, ada lagi? Silakan, Pak. Ya. Boleh. Ya. Boleh, Pak. Tapi tidak pemilik, dia pemilik, tidak sebagai pemilik. Dia sirat wakafnya saja. Bisa dia ucapkan melalui orang-orang yang jadi saksi dia. Anak dia. Ya, dia yang ngelola sendiri. Ya, di zaman Rasul ada beberapa sahabat yang begitu. Oleh Rasul suruh kelola oleh kamu. Jadi dia mengucapkan orang banyak. Ya. Dia sendiri yang ngelola gitu. Boleh begitu. Nah, termasuk di Pekanbaru ada yang begitu wakaf itu. Dia buat yayasan tapi keluarga dia. Dia yang buat yayasan, wakaf kepada yayasan yang dia buat. Sudah berlaku hakam hukum wakaf. Ada orang lain supaya nanti ada yang menjadi saksi, ada yang mengingatkan, ada yang tahu. Kalau saya dalam hati saja, itu keluarga saya nggak tahu, Pak. Orang sekitar saya nggak tahu, masyarakat nggak tahu. Sehingga dianggap ini adalah milik pribadi yang bisa diperlakukan berbagai tindak tanduk ekonomi sesuai dengan pemilikan pribadi. Sementara wakaf punya ketentuan khusus. Makanya kalau bisa wakaf itu diuruskan akta ikrar wakaf. Sehingga jelas, meskipun di tangan saya, tapi statusnya wakaf. Sehingga anak keturunan saya tak bisa menguasai. Gitu, Pak. Okay. Ahli tabarruk itu orang-orang yang tadi bahasa kita cakap dalam apa? Cakap dan berbuat hukum, Pak. Dalam berbuat hukum. Artinya begini. Bukan. Dia ini diperkenankanlah untuk melakukan apapun terkait harta dia. Contoh dia sudah balik, sudah berakal, kemudian pandai mengelola uang, tahu untuk manfaat apa, dan dia tidak dicekal oleh pemerintah. Contoh, dia dianggap pailit, sehingga dia tak bisa menggunakan hartanya untuk apapun. Tapi hartanya itu apa? Untuk bayar hutang dia. Orang seperti itu nggak boleh dia wakaf. Gimana mau wakaf? Kewajiban dia tak selesai. Sementara wakaf ini sunnah. Yang wajib bayar hutang bagi dia. Paham, Pak ya? Jadi tidak boleh orang seperti itu untuk berwakaf. Kemudian yang selanjutnya ada lagi, Pak? Ya, Pak. Mau dibangun baru sama yang lama ini adalah wakaf. Itu kan ada juga di daerah-daerah. Wakaf bangunan yang diruntuhkan itu ada dibuang. Jadi bisa jadi timbul lagi, ditanam lagi ya lama-lama jadinya tinggi gitu. Ini bahasa yang demikian itu harus dimanfaatkan dan pokoknya yang lama ini kalau bisa dimanfaatkan dan tidak boleh dibuang gitu. Kalau bisa jangan dibuang bangunan itu kan bisa jadi.
kita di kampung-kampung kan ada tuh. Jadi tinggi gitu anunya masalahnya itu, masalah kaum lah ini. Masalahnya Pak, kalau dia tak berguna untuk bangunan untuk apa gitu? Apalagi bisa mudarat untuk bangunan. Tapi kalau berguna untuk penimbunan, tidak ada masalah. Jadi bagian daripada harta benda wakaf yang bermanfaat dan ngalir pahala untuk pewakaf tadi. Itu sebetulnya Bukan. Itu kan cuma cara kita berpikir bagaimana dia menjadi aset wakaf baru. Sehingga bermanfaat bagi orang-orang yang dulu berwakaf, ngalir juga pahala tadi. Nah gitu. kaum kita tuh itu kali direnovasi musola yang baru yang lama itu nggak boleh dibuang. Rata-rata lebih tinggi daripada bangunannya, tinggi gitu lantainya. Siap. Jadi itu kira-kira pertimbangan secara bangunan itu perlu dilihat Pak. Perlu atau tidak? Tidak perlu, mau diapakan? Apalagi nanti bisa mudarat pula gara-gara itu. Atau justru biaya bangunan lebih mahal gara-gara itu. Kalau perlu ya nggak ada masalah Pak. Minimal dia seperti ad-dalu al khairi kafa'ilih. Dia menyebabkan orang berbuat baik sehingga orang berbuat baik dapat pahala, dia penyebab orang berbuat baik dapat pahala, dapat pula pahala. Artinya, kalaulah tak pernah dibangun masjid di lokasi ini, orang tak akan pernah renovasi masjid di sini. Paham nalarnya? Kalaulah tak pernah dibangun masjid di sini, akan pernah orang berpikir merenovasi masjid yang ini. Gitu. Tapi dengan pernah dibangun masjid di sini dan itu pewakaf dulu ya penyebabnya bangun masjid ada, orang sekarang jadi punya kesempatan renovasi masjid di sini. Gitu. Minimal dapat pahala itu. Setidaknya selama masjid dipakai, pahalanya ngalir pada pewakaf. Tapi bagus juga ya Bapak bilang tadi, kalau masih bisa dipergunakan, digunakan aja. Apa, pengurus, dan lain-lain. Aset wakaf itu mesti begitu Pak. Selagi bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Kalau tak bisa lagi manfaatkan, baru tak lagi kita pakai. Baru tak lagi kita gunakan. Tapi yang bekas-bekas yang lama tetap nggak boleh dijual ya? Tetap nggak boleh dijual. Kayunya misalnya ada bata-batanya, pecahan itu apa? Kecuali jualnya untuk maslahat bangunan lagi, bukan jadi milik orang yang berwakaf. Oh, misalnya ada bisa kayu, bata-bata kan, bata atau masih ya kan, batu-batu itu kita jual boleh, tapi untuk masjid yang baru. Untuk wakaf lagi, mengganti bentuk wakaf. Jadi nggak apa-apa dijual. Nggak apa-apa kalau seperti itu Pak. Ya, yang tidak boleh itu pewakaf menjual aset wakaf dia. Saya berwakaf, saya jual lagi aset yang saya wakafkan tadi, itu nggak boleh Pak. Keturunan saya menjual nggak boleh. Tapi misalnya nazir wakaf melihat benda ini setelah kita renovasi, setelah kita runtuhkan, kalau tidak kita jual, ya paling makan rayap. Tapi kalau kita jual, dapat uang, bisa juga beli semen 1 sak 2 sak. Ini saya kasusnya mungkin di sini agak kurang. Kita kalau menurut saya kan lahir besar. Ya. Begitu banyak kan masih sekolah ya kan, ada bangun rumah, hotel-hotel dan lain sebagainya ya. Ya. Kemudian bagaimana tuh statusnya? Karena wakaf. Kemudian misalnya dibangun misalnya ya, boleh. Secara agama nggak boleh Pak. Kalau ada yang tahu kemudian tetap melakukan, dia berdosa. Ya, termasuk ini kan, termasuk pemakaman kuburan. Ya. Kemudian diberikan perumahan, hotel dan sebagainya kan banyak. Gimana seperti sekolah, seperti fakultas, kuburan. Dia tergantung status pemilikan awal bagaimana dulu. Ini maksudnya kalau wakaf boleh atau enggak? Kalau di sini mungkin nggak boleh kenapa? Satu-satu juga ada. Kalau di Jakarta kasus dibongkar, bangun mall. Jadi perlu dipahami Pak, ada menyerobot wakaf sehingga menjadi milik pribadi. Ada lagi tukar guling. Ada lagi relokasi.
relokasi atau tukar guling, mirip-mirip seperti itulah. Itu jika berdasarkan kajian aset wakaf ini perlu ditata ulang, itu boleh Pak. Jadi di sini misalnya dijual, ambil uangnya nanti baru. Itu satu contoh saja, contoh yang real. Ya sebentar Pak, contoh yang real. Di Masjidil Haram itu ada hotel milik wakaf untuk orang Aceh, tapi terkena imbas renovasi Masjidil Haram, maka diganti rugi. Uangnya diapakan? Dibelikan hotel yang baru, yang lokasinya enggak di lokasi tempat renovasi tadi. Lalu tadinya hotel itu bisa ditempati orang Aceh, sehingga orang Aceh kalau pergi haji enggak perlu sewa tempat. Tapi karena dipindah tempatkan jauh, orang Aceh enggak bisa tinggal di situ. Kalau tinggal di situ kejauhan. Maka tempat ini dikelola sepanjang tahun, orang datang ke sana untuk haji, datang untuk umroh, hasil sewanya itu yang dibagikan kepada orang Aceh. Maka sampai sekarang orang Aceh itu setiap orang kalau berangkat haji dapat uang saku. Nilainya besar Pak, 4 jutaan itu berapa? Dari mana itu? Surplus pengelolaan aset wakaf untuk orang Aceh. Sehingga siapa yang datang ke situ, setiap orang Aceh yang berangkat haji berhak dapat uang pengelolaan surplus tadi itu. Kita mesti bedakan ini Pak, menyerobot wakaf Pak. Kalau menyerobot wakaf nggak boleh Pak. Artinya dia jelas dana wakaf, diambil oleh PT, diambil oleh pengembang, diambil oleh pribadi untuk kepentingan dia, itu nggak boleh. Nggak, bukan diperjualbelikan Pak. Maksud yang dibeli tadi itu jika relokasi, tukar guling. Tapi kalau nggak seperti itu nggak boleh Pak. Tukar guling lah ya, atau dijual, terus beli lagi. Bukan sekedar jual beli saja Pak, tapi lihat ini patut untuk lakukan itu atau tidak gitu. Patut untuk dijual beli. Contoh di Masjidil Haram tadi itu karena kepentingan renovasi, rumah ini terimbas. Di kita ketika dilakukan hal itu perlu dilakukan itu atau tidak, atau hanya sekedar orang-orang pebisnis bagaimana hasrat dia terpenuhi. Itu beda Pak. Artinya ini lahan wakaf, aset wakaf ini memang harus dijual atau tidak, harus diganti atau tidak, harus relokasi atau tidak gitu. Jika tidak ya jangan. Makanya mesti kita pastikan kasus per kasus. Kenapa aset ini diganti? Kenapa aset ini direlokasi? Kenapa aset ini diserobot? Kenapa ditukar manfaatnya? Itu mesti dikaji per kasus. Gitu balik. Jadi tidak secara umum boleh dipindahkan, boleh dibeli, boleh dijual, boleh direlokasi, enggak begitu Pak. Kasus per kasus mesti dikaji. Kenapa? Lalu apa pertimbangannya? Lalu pindah kemana? Gitu kira-kira Pak Ali. Jadi prinsipnya wakaf itu enggak boleh diperjualbelikan. Kepemilikannya enggak boleh pindah. Baik, sebentar Pak. Jadi poinnya adalah mesti dibedakan kasus per kasus. Untuk apa? Baik, azan dulu. La ilaha illallah Muhammad marabbahadina salatul qa'im Muhammad Dina Muhammad. Kemudian mauquf alaih, penerima manfaat dari wakaf lagi, rukun. Penerima manfaat wakaf atau mauquf alaih. Mauquf alaih ini bisa dibagi dua Pak. Untuk umat Islam tidak terbatas, bisa juga untuk orang tertentu atau jelas siapa objek tertentu dituju. Contoh umat Islam tak terbatas bangun masjid, siapa saja orangnya pakai. Madrasah siapa saja orang pakai, pakai. Kuburan siapa saja meninggal kuburkan. Tapi orang hidup jangan.
Tapi kalau misalnya orang tertentu berikan baju untuk si fulan, buku untuk fulan, mushaf untuk fulan, apa namanya, speaker atau HP atau berbagai pelengkap media untuk Pak Mul official, itu bisa seperti itu. Artinya penerimanya ini kadang-kadang dibatasi, kadang-kadang tidak, sesuai dengan tujuan orang berwakaf, dan itu boleh. Saya maksudkan ini penerimanya hanya anak-anak saya, bisa juga. Sehingga wakaf itu ada wakaf dzurri, ada wakaf khairi. Dzurri itu teruntuk untuk generasi kita, keluarga kita sendiri, anak kita sendiri. Itu boleh, Pak. Sehingga wakaf Bapak Ibu, aset Bapak Ibu tidak diwariskan keturunan, tapi jadi wakaf. Mereka tak satu pun pemilik. Tapi begitu mereka bisa kelola, surplusnya bisa untuk mereka, bisa dibagikan untuk orang juga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin aset wakaf itu, aset Bapak Ibu tak menjadi sebab keributan anak keturunan, tak jadi sengketa, jadikan wakaf saja. Tapi wakafnya untuk keturunan, sehingga manfaatnya untuk mereka. Itu bisa begitu. Wakaf dzurri namanya. Wakaf untuk dzurriyah. Kita di Melayu ada bahasa dzurriyah kan? Zuriat. Ada tahu tuh Pak? Zuriat itu artinya keturunan kan? Itu bahasa Arab itu. Dzurriyah. Dzurriyyatur Rasulillah, keturunan Rasul. Itu boleh wakaf untuk itu. Dan itu dikenal dalam Islam. Di Arab banyak orang seperti itu. Jadi ada wakaf untuk umum terbuka, untuk keturunan kita. Bukan. Manfaat wakafnya untuk anak keturunan kita. Untuk anak saya. Saya wakaf tanah. Ini untuk manfaatnya untuk anak saya. Yang mengelola anak. Bisa anak saya, bisa orang lain, bisa lembaga. Orang lain nggak boleh mengelola. Bisa. Tapi untungnya nanti mana? Manfaatnya untuk anak saya. Bisa gitu ya? Bisa. Untuk terbuka umum juga bisa. Bedanya, ini asetnya nggak pernah jadi milik anak saya. Kalau dia tak kelola, ya tak dapat apa-apa. Contoh kos-kosan, tidak dikelola oleh anak saya, berarti dia nggak dapat apa-apa. Ya biar aja bangunan itu rusak gitu. Dia nggak dapat apa-apa, dan dia nggak bisa jual. Kenapa? Bukan aset dia. Ya, tapi kalau diberikan ke dia bisa jual, Pak. Disebutkan, akta ikrar wakaf itu disebutkan. Disebutkan. Wakaf itu, kalau Bapak pernah tengok akta ikrar wakaf, itu disebutkan untuk tujuan apa? Tertulis. Sehingga nanti kalau ada sengketa, dikaji berdasarkan itu. Selama ini kan kita mau tahu kan wakaf dikelola orang lain ya. Bukan buat anak. Dia bukan buat anak-anak, manfaatnya untuk anak-anak. Nah itu. Boleh gitu. Ada wakaf seperti itu. Wakaf dzurri. Baik, kemudian bila wakaf untuk orang tertentu, misalnya Al-Quran, jangan kasih ke non-muslim. Karena non-muslim tak akan bisa menggunakan Quran. Jangan-jangan dihinakan dia. Wakaf untuk penuntut ilmu, ya kasih untuk penuntut ilmu, jangan kasih ke orang lain. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terakhir rukun wakaf itu ijab dan qabul. Ijab sama seperti kita jual beli, sama seperti kita nikah, bahwa qabul itu sesuai dengan ijab. Apa yang kita ijabkan, apa yang kita maksudkan dengan akad kita, itulah yang diterima oleh pihak qabulnya. Saya terima wakaf Bapak, saya wakafkan tanah ini, saya terima wakafnya. Saya wakafkan mobil ini, saya terima wakafnya. Saya wakafkan baju ini, saya terima wakafnya. Ijab dan qabul. Tentu saja syarat-syaratnya sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam akad yang lain. Yang kita bahas tadi, wakaf kan boleh dijual. Ya. Jadi siapa yang kabulnya? Yang terima siapa? Nanti kan perwakilan Islam bisa. Misalnya kan, ya wakaf kan hanya untuk masjid dan rumah, tapi kan saya mau sendiri, mau pakai sendiri, saya mau. Siapa yang kabulnya? Kan umat Islam tadi, atau melalui perwakilan Islam seperti orang depa atau tokoh agama atau pengurus masjid Ya. dari situ. Terima gitu. Ya. Seperti tadi sahabat Nabi Talha datang pada Rasul, Ibnu Umar datang kepada Rasul. Jadi misalnya barang masyarakat itu masyarakat menjawab, tetap yang mengelola boleh kita sendiri. Boleh. Dan gitu juga orang berwakaf boleh dia menjadi penerima manfaat wakaf. Contoh, saya wakaf masjid, saya sholat sini boleh. Saya wakaf ambulan, saya pakai ambulan itu boleh.
Saya wakaf lapangan untuk maslahat umat, saya sholat di situ boleh. Sehingga jangan berpikir bahwa ketika kita berwakaf, manfaat wakaf itu kita tak bisa lagi manfaatkan. Boleh. Tak terhalang. Karena kita bagian dari umat Islam yang berhak menggunakan aset wakaf. Kan di kita kadang-kadang ada wakaf masjid, wakaf sekolah, ada wakaf ambulans, wakaf lapangan segala macam. Itu boleh, Pak. Berarti sebagian tempat itu memang tujuannya hanya tempat Idul Fitri atau event-event keagamaan. Itu boleh seperti itu. Dan kita manfaatkan boleh. Tidak dianggap kita itu orang yang salah dalam menggunakan wewenang. Tidak. Nggak boleh kalau dalam acara potong kurban itu di masjid, boleh pakai air masjid, nggak boleh pakai halaman masjid. Kan maksudnya kaum muslimin semua, kalau ujian kaum muslimin semua kan boleh. Harus dinyatakan ya, baiknya dinyatakan semuanya. Baik, itu kan sebagian mungkin ketat seperti itu. Ya nggak apa-apa, dia beramal dengan itu. Tapi mesti kita pahami bahwa berkurban itu di kita sudah bagian kegiatan masjid, dikelola oleh masjid. Maka ketika dibuat di masjid, digunakan aset masjid dengan berbagai fasilitas masjid, dia sudah merupakan kegiatan masjid. Agak keras kan? Kalau menurut hemat saya sebaiknya untuk keperluan semua masjid dan sewa kapan tanah ini untuk bangun masjid dan segala keperluan muslim. Baiknya begitu, apa aja pasti Enggak pun begitu. Dia kan kegiatan masjid, dibuat di masjid sehingga aset masjid bisa digunakan untuk itu. walaupun ada ucapan Enggak mesti ucapan gitu. jadi udah Dia include, Pak. Baik, saya kira cukup. InsyaAllah kita sambung lagi pekan akan datang pembahasan yang lain, dan kalau nanti perlu diskusi, InsyaAllah kita diskusi lagi. Terima kasih. Mohon maaf, semoga di pelajaran. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.